Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman walhamdulillahi ala ni'matil islam hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal fasl li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'atin fi yaumil mahsyar. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Taib ayuhal ikhwah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya akhi Fatkan, kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khairin aydan. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah. Wa antuma kaifa halukuma? Alhamdulillah bi khairin aydan. Alhamdulillah ayuhal ikhwah, kullu minkum qad takallamuna qad takallamtum bil lughah al arabiyyah al fusha as sahihah. Insyaallah nuqidu fi kamitsli hadhil fursah fi kulli usbu'. Nah, fi kulli usbu' la basa takallam kullu wahid minkum. Idzan li'anna bi hadza takallum nahnu nasta'id awalan, nasta'iddu awalan, ya. Nasta'iddu awalan bil kitabah. Tsumma ahyanan la budda an nahfadha awalan. Ya. Terkadang melatih keberanian percakapan itu awalnya bisa jadi menghafal, ibu sekalian. Menghafal itu penting. Karena dalam menuntut ilmu, menghafal adalah salah satu cara yang wajib dipenuhi oleh seorang thalibul ilmi untuk menuntut ilmu yang lebih dalam, ya. Baik ibu sekalian, alhamdulillah. Al-an uridu an nastamira ila al-maudu' al-jadid, yakni anit tasrif, ya. Uridu an saya ingin menjelaskan tentang perubahan tasrif, ya. Apa itu tasrif? Yaitu ilmu shorof, ya. Ilmu shorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lain, ya. Oke. Ya. Dan at-tasrif atau ilmu shorof, ya, as-sarfu, ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Kalau dalam bahasa kerennya Indonesia sekarang itu morfologi, ya, perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lain. Lah, apa perbedaan dengan nahwu? Ada yang tahu? Nah, perubahan akhir kata yang disebabkan perbedaan amil yang masuk di dalamnya. Jadi yang nahwu ini wilayahnya adalah perubahan akhir kata yang ditandai dengan harokat yang berbeda-beda. Sedangkan shorof itu adalah ilmu yang bahas tentang perubahan kata, ya. Contohnya katabal katibu, ya. Supaya misal katabah al katibu. Nah, wilayah nahwu adalah membahas tentang perubahan akhir kata yang ditandai dengan perubahan harokat, seperti fathah kataba mabniun li'annahu fi'lul madhi, tsumma al-katibu sebagai fa'il maka harus berharokat doma atau kedudukan sebagai rofa, ya kan. Sedangkan pembahasan ilmu shorof adalah perubahan al-katibu berasal dari kataba. Nah, seperti adalah tasrif, ya, ilmu tasrif. Jadi kata kunci adalah perubahan akar kata, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lain. Tasrif dibagi menjadi dua, apa saja? Tasrif istilahi dan tasrif lugawi, ya.
tasrif istilahi itu perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata yang lain ya. Sudah punya kitab ini? Ya, ini bagi pembelajar bahasa Arab wajib memiliki tasrif amsilah tasrifiyah. Ini was kalian perlu antum tahu, dari mulai saya kelas 5 6 SD ya, itu kitabnya sama persis seperti ini. Kuning warnanya, kertasnya buram dan tak ada yang berubah sama sekali. Artinya apa ya sekalian? Sekali kita belajar menguasai sebuah ilmu agama, itu akan terus terpakai hingga anak cucu kita. Ya, itulah coba bedakan dengan ilmu biologi sekarang. Beda nggak ilmu biologi sama yang dulu-dulu? Terus berubah, ada perubahan-perubahan. Berbeda dengan ilmu yang ini. Ya, itulah ilmu agama jauh lebih penting ya, karena berkaitan dengan akhirat. Ya, jadi tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata yang lain, dari kataba, yaktubu, kitabatan ya. Ya, nanti kita bahas juga ya. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun ya. Itu tasrif istilahi. Sedangkan tasrif lugawi adalah perubahan kata berdasarkan pada perbedaan atau perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Perubahan jenis pelaku itu apa? Contohnya huwa menjadi hiya, menjadi antum, menjadi ana, dan seterusnya. Ada berapa isim dhamir dalam bahasa Arab? 14. Nah, kalau dulu yang seingat saya waktu kecil itu pokoknya kalau tasrif lugawi itu ke bawah, tasrif istilah itu ke samping. Udah, itu pasti sudah tahu ya. Nah, ini dulu yang kita pahami, karena tadi ada yang bertanya tentang tasrif, maka hari ini kita coba membahas tasrif. Ada sebuah metode cara menghafal tasrif dengan jari, iwas sekalian. Perhatikan di sini. Jadi 5 jari ini masing-masing ada ruas 3 ya. Yang pertama dari kelingking ya. Dari kelingking yang paling bawah ini adalah mufrad. Yang tengah ini musanna atau tasniyah ya. Ya, tasniyah bermakna ganda. Yang ketiga atas ini adalah jamak. Jadi kalau di kita ikuti huwa huma hum ya. Paham ya? Yang bawah itu mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad, tasniyah, jamak dulu. Huwa huma hum ya. Kemudian setelah kita bagi menjadi 3 tersebut, kita bagi lagi ya. Mufrad, kemudian apa namanya, mudakar ya, mudakar, tasniyah, mudakar, tasniyah, mutakalim. Pertama adalah mudakar ghaibah, huwa huma hum. Yuk ikutin sama-sama ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 2 yang pertama ini adalah ghaib dan ghaibah. 2 berikutnya adalah mukhatab ya. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu mutakalim. Paham tuh sampai sini ya? Ya, jadi ini sama-sama domir dulu 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya kan? Seperti itu. Demikian juga fi'il madhi. Hari ini kita hanya belajar fi'il madhi. Nanti tasrifnya ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Yuk 1 2 3. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat, sama-sama fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna ya. Jadi seperti itu pembagiannya. Jadi yang biasanya terjebak kesalahan itu ada pada domir fa'alna ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Di beberapa kata yang harus diperhatikan mulai fa'alna ya. Contohnya kalimat ini ya. Jadi mufrad, tasniyah, musanna, jamak. Musanna sama tasniyah sama ya. Mufrad, tasniyah atau musanna dan jamak. Taib kita muhna. Huwa huma hum 14 selesai. Fa'ala tadi mauzun, wazannya. Wazan itu rumus ya. Rumus itu wazan. Kataba
Yuk sekarang kita tasrif kataba ya. 1, 2, 3. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabna. Kalau kita perhatikan, perubahan ini konstan. Fi'il madhi lebih mudah daripada fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi perubahannya ada di akhir lafadz. Ya, fa'ala, fa'ala ditambahi alif tasniyah, fa'alu ditambahi wawu jamak, fa'alat tak taknis, fa'alata tak taknis ya, fa'alna fa'al, fa'alta, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alna. Nun niswah itu untuk perempuan ya, nun niswah. Kemudian fa'alta tak mutaharik, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Perubahannya ada di akhir kata. Ustadz, kok nanti antara ada yang kata yang sama, ada kata yang sama nggak di sini? Fa'altuma ya, fa'altuma laki-laki maupun perempuan sama. Itu bagaimana? Ya tetap tidak masalah, tergantung konteks dalam berbicara. Jika saya bicara sama laki-laki, fa'altuma, hal kata betuma, al mufradat, naam, kata nah ya Ustaz, hal kata betuma, nah, sama. Dan tergantung peletakan konteks pada pembicaraannya. Kemudian kola, lah ini ketika bertemu dengan alif di tengah, ini maksudnya misal ajwaf nakis di tengah, ajwaf asalnya kowala, maka kola, kola, kolu, kolat, kolata, lah kuncinya ada di kulna, kulna. Nah, setelah kulna ketemu, ke bawahnya mudah, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Kula ya, 1, 2, 3. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Jadi kuncinya ada di kulna, kulna. Nah, contohnya kata yang lain itu, coba sekarang kita cek ya hafalannya. Kata khofa, khofa takut artinya, khofa, khofa, khofu. Ikuti wazan kola, 1, 2, 3. Khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna. Nah, ini perbedaan khifna. Jadi khifna. Lah setelah khifna ketemu, berikutnya mudah ya. Khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Khofa ya khofu, khaufan. Ya 1, 2, 3. Khofa, 1. Khofa, khofa, khofu, khaufat, khaufata, khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Coba Ummu Ana, khofa. Khofa, khofa, khofum, khofat, khofata, khifna. Khifta, Khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. nah sekarang sona. Coba sona, sona itu menjaga. 1, 2, 3. Sona, 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 sonu, sonat, sonata, sunnah, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunnah. Ya, kemudian coba sekali lagi. Ba'a, ba'a ini seperti khofa. Ba'a ini ya, menjual. 1, 2, 3. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ya akhifatkan, mada bi'ta fi dukanika. Abi itu adawatan mabna. Al-adawat lil mabna. Sahih, ada sahih. Bi'ta, bi'ti, bi'tu dan seterusnya. Tsumma al-an Roma. Nah, Roma ini apa artinya?
Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Itu doanya orang-orang Palestina ketika melempar bom molotov ya. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Roma 1 2 3 Roma. Roma romaya romau. Romat romata romaina. Romaita romaituma romaitum. Romaiti romaituma romaitunna. Romaitu romaina. Coba goza. Goza ini aslinya gozawa. Goza. Ya, goza, goza, goza 1 2 3. Goza, goza, gozu. Gozat, gozata, gozauna. Gozauta, gozautuma, gozautum. Gozauti, gozautuma, gozautunna. Gozautu, gozauna. Tadi ada yang tanya bagaimana memahami masdar. Masdar ini sangat penting dalam ilmu tasrif karena dengan masdar itu kita akan tahu asal katanya. Contoh kola yakulu kaulan asluhu kowala. Jadi kola asluhu kowala. Sona yasunu saunan dan sona asluhu sowana ya. Khofa ya khofu khaufan ya, khaufan asalnya khawafa ya, khawafa dan seterusnya. Jadi masdar itu salah satu cara untuk mengetahui asal kata dari sebuah fiil ya. Contoh goza nih, goza yagzu gozwan. Goza asluhu gozawa. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang kita hafalkan ya. Oke, 1 2 3. Cari katabah. Katabah. Suma coba kata lain. Nasoro. Nasoro. Roma, Romaya, Romau. 1 3. Romaya, Romau. Romat, Romaita, Romaina. Romata, Romaita, Romaituma, Romaitum. Romaiti, Romaituma, Romaitumna. Romaitu, Romaina. Kola tadi. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Kultu, kulna. Nah, ya itulah kekayaan bahasa Arab. Dengan 14 domir, kata kerja menjadi berubah masing-masing kata ganti. Kalau kita kan semuanya saya, kamu semuanya makan semua ya kan. Kalau bahasa Arab berbeda. Makanya belajar bahasa Arab juga melatih kecerdasan sebenarnya. Keunikan kapan kita pilih mudzakkar, kapan pilih muannas ya kan, kapan isim domirnya anta, anti dan sebagainya. Baik ayuhal ikhwah sekalian, fi as'al, ada pertanyaan? Jadi kalau fi'il mudhari itu sama. Sebenarnya kaidahnya sama. Ya karena jumlahnya tetap 14 sesuai isim domir. Cuman perubahan fi'il mudhari ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau fi'il madhi kan semuanya depan, mudah. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Paling enak sebenarnya sambil dipahami, sambil membayangkan domirnya masing-masing. Ya. Nah, baik. Nahtu ba'dah. Ya, kita masuk ke ini ya, kosakata yang baru. Qalidu ba'di. Anifan. Anifan. Nahnu natakallam al-arabiyyah kullu wahidin minkum anifan.
Nah, dan mana Anifan? Anifan Ustaz, alhamdulillah itu. Saya tadi baru datang Ustaz. Anifan. Dan Anifan itu tadi mada nasta'milu fil kalam miraran, ya. Kasir. Kasir minna nasta'milu hadhil kalimah. Anifan. Tsumma ahyanan. Mana ahyanan? Ana adhabu ila Surabaya ahyanan, tarotan fi kulli usbu wa tarotan fil usbu'aini. Paham tum? Tarotan mana tarotan? Terkadang, ya. Tarotan terkadang. Huna fi mawjud tarotan. Tarotan terkadang. Dan ahyanan. Ya akhi, kam marrotan tas'udu al-jabal. Nah, dan ahyanan Ustaz, la ba'sa. Terkadang Ustaz, kadang-kadang. Fi yaumil utlah ahyanan, ya. Fi yaumil utlah ahyanan. Mana fi yaumil utlah? Hari libur, ahyanan. Semua kalau dibagi lahdotan. Lahdoh ya Ustaz, syuwaya. Lahdoh maknanya syuwaya atau ba'da qalil, ya. Lahdoh maknahu syuwaya. Syuwaya itu lebih ke percakapan bahasa pasaran. Syuwaya. Syuwaya. Ba'da qalil. Lahdoh itu lebih bahasa kita pakai lahdoh. Lahdoh sebentar, walaupun sebentar. Ya. Syuwaya sama artinya ba'da qalil, lahdoh. Lah, dalam melatih bahasa Arab itu nanti ketika kita dapat kosakata baru terekam, kita pakai, terekam lagi, kita pakai lagi. Akhirnya cepat kemampuan kita dalam bicara bahasa Arab. Baik, kalau dibagi hina idin. Hina idin. Saya agak kenceng ya. Hina idin maknahu ketika itu. Dan rubama al-qisah, ya. Zamanan ana adrusu fi ma'hadi Darussalam Gontor hina idin. Fi mana? Umri qadra 15 sanatan. Dan seperti itu, ya. Dan hina idin ketika itu, ya, cerita ketika itu saya hina idin ana fi sanati fi tahun berapa ya, hina idin, ya. Kalau dibagi hina idin anifan, kalau dibagi oke, anak aktubuna untuk lebih jelas lagi, terlalu kecil, ya. Anifan itu anifan, ya. Oke, lahdotan, ya. Kalau dibagi anifan ahyanan. Ya, ahyanan terkadang, kadang-kadang. Semua marrotan. Kalau satu kali berarti apa? Marrotan wahidah. Kalau dibagi marrotan wahidatan. Kenapa pakai wahidah? Karena sifatnya marotan. Kalau mu'anas ikut mu'anas, maka marrotan wahidah. Kalau dua kali dan marotan saniyatan, ya. Marotan kalau dibagi marotan saniyatan. Ya. Kemarin kita sudah belajar angka. Kalau bilangan bertingkat itu apa? Yang mudzakkar nanti kita bahas sendiri, ya. Al-awwalu, as-sani, ya, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, dan seterusnya, ya. Ini kalau mudzakkar. Kalau muannas apa? Al-ula. Dan al-ula kalau dibagi al-ula. As-saniyah. Untuk bilangan bertingkat itu tidak memakai rumus yang pekan yang lalu. Mudzakkar ikut mudzakkar, muannas ikut muannas. Kalau bilangan bertingkat, ya. Al-awwal, as-sani, at-tobik, lantai kedua, atobik asani, al-ula. Contohnya tas yang pertama, al-hakibah al-ula. Nah, karena sifatnya hakibah, sikap hakibatun mu'anas, maka sifat bilangannya harus mu'anas, ya.
Dan marratan saniyah, marratan salisah, marratan rabi'ah. Ya akhi, karir marratan salisah. Nah, ya akhi, marratan rabi'ah. Ya, suma qadiman. Kita tambah sedikit apa? Karena sebagai pengganti ya yang ya. Qadiman. Nah, mana qadiman? Dahulu. Zamanan qadiman ana adrusu fi ma'hadi Darussalam Gontor fi sanati alfaini bla 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 nukta. Qadiman. Suma hadisan. Hadisan min jadid. Kalau hadisan itu lebih ke barusan sekali. Barusan. Hadisan Ustaz huwa yakhruj. Hadisan. Ya, hadis itu kan asal katanya apa? Kejadian. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini mau nggak mau ya kita hafal. Terkadang bisa jadi nggak cocok dengan tasrifnya, tapi mau nggak mau karena ini bahasanya Arab, ya kembalikan kepada orang Arab. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Inggris, yes I see itu kan jadi saya tahu kan, kenapa saya lihat artinya ya kan. Nah itu kan suka-suka mereka, bahasa mereka kan ya. Taib summa adatan nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah fi yaumil ahad masaan adatan. Nah, biasanya dalam bahasa Arab keterangan itu di akhir adatan. Ya, tapi kalau dalam percakapan sehari-hari bolehlah. Tapi biasanya dalam bahasa kitab, bahasa tulis tetap di akhir. Ya. Contohnya ana adhabu ila Surabaya sobahan, ya kan? Bukan fi sobah ana adhabu. Kalau bahasa percakapan boleh, tapi dalam bahasa tulis biasanya keterangan itu di akhir. Nah, taib sama seperti bahasa Inggris ya, I go to Surabaya in the morning. Nah, kalau percakapan ya suka-suka sih. Taib miraran. Ana aqra'ul Qur'ana fi syahri Ramadan miraran. Ahyanan fil lail wa ahyanan fil nahar fil masa maratan salisah maratan rabi'ah katsirun jiddan ya katsiratun jiddan ya katsirah li'annahu marratan katsirah. Taib ma mana miraran? Bilangke kok jamak min marrah miror.